Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan yaitu pengenalan lingkungan sekolah. Perkenalkan, nama saya adalah Siti Mutmainah. Saya sebagai pengajar mapel biologi di SMA Negeri 1 Triorejo. Tugas teman saya adalah sebagai wakil kepala sekolah bagian Humas. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang wawasan wiyata Mandala. Jangan lihat fotonya ya, fotonya keren banget loh ini. Oke, berikutnya adalah dasar hukum wawasan wiyata Mandala. Pertama adalah Undang-Undang Sisdiknas Pasal 3. Dinyatakan di situ bahwa sekolah adalah mengemban misi pendidikan, oleh karena itu sekolah tidak boleh dipergunakan untuk tujuan-tujuan di luar tujuan pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Yang kedua adalah Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Dikdasmen nomor 130/CI-84 tanggal 1 Oktober tahun 1984, di mana isinya adalah bahwa sekolah adalah lingkungan atau kawasan penyelenggara pendidikan. Kedua, pengertian. Pengertian wawasan wiyata Mandala ada 3 kata di situ. Yang pertama adalah wawasan. Wawasan definisinya adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata artinya adalah pendidikan. Mandala tempat atau lingkungan. Jadi, wawasan wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Anak-anakku sekalian, mengapa sih pada saat masa MPLS ini diberikan materi tentang wawasan wiyata Mandala? Sebenarnya tujuan dari materi wawasan wiyata Mandala yang diberikan ke kalian itu Anda diharapkan dapat berperan aktif dalam meningkatkan fungsi sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Banyak sekali unsur-unsur di wawasan wiyata Mandala. Di sekolah kami ada 1 sekolah itu sendiri, 2 kepala sekolah, 3 guru, 4 siswa, 5 warga sekolah atau sivitas akademika, kemudian orang tua atau masyarakat sekitar. Masing-masing unsur ini punya peranan sendiri-sendiri. Sekolah ini berfungsi sebagai tempat penyelenggara pendidikan formal melalui proses belajar mengajar, menanam dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup dan kepribadian, kemampuan berkarya dan berhubungan antar manusia dengan lingkungannya, serta hubungan manusia dengan Tuhan. Tidak hanya di situ, sekolah juga sebagai wadah belajar, di mana sekolah itu memiliki aturan atau tata tertib yang mengatur hubungan semua warga sekolah untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Nah, di sini sekolah itu tidak hanya fokus pada penyelesaian akademik saja, tetapi life skill kalian, tata cara kalian dalam berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan internal sekolah, itu juga perlu diperhatikan. Nah, unsur yang berikutnya adalah kepala sekolah. Kepala sekolah di sini sebagai tapuk pimpinan sekolah yang berfungsi sebagai penyelenggara satuan pendidikan, bisa berfungsi sebagai seorang pendidik, sebagai manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Kepala sekolah ini membawai seluruh apa yang ada di sekolah. Berikutnya, guru. Guru memiliki beberapa peran. Salah satunya yang selama ini selalu didengung-dengungkan adalah sebagai tauladan bagi siswa dengan cara menjaga sikap dan perilaku. Nah, sekarang peran kalian itu ada di mana sih? Peran kalian sebagai siswa, 1, harus mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap terpelihara dan terbinanya sekolah, supaya kondisi dan suasana yang nyaman di sekolah itu dapat tercipta. Yang kedua, berperan secara aktif
dan mendukung setiap kegiatan sekolah untuk menciptakan suasana yang kondusif. Kalau misalnya di antara kalian itu ada yang indisipliner, otomatis di sini kalian adalah menciptakan suasana yang tidak kondusif. Nah, kalau seperti itu yang terjadi, apa? Ya, Anda tidak bisa melaksanakan peran Anda sebagai siswa dalam pengertian wawasan Wiyata Mandala. Oke. Berikutnya tentang peranan sivitas akademika. Siapa sih Bu sivitas akademika itu? Yang dimaksud dengan sivitas akademika itu meliputi tata usaha, kemudian ada satpam sampai dengan tukang kebun. Siapapun yang ada di sekolah ini itu adalah termasuk sivitas akademika. Masing-masing sivitas akademika mempunyai tupoksi sendiri-sendiri. Nah, dalam melaksanakan tupoksinya ini, semua warga sekolah itu harus menjalin rasa persaudaraan dan tidak bisa terpecah belah karena ini merupakan satu kesatuan. Ini seperti lingkaran setan anak-anak. Kalau misalnya di tata usaha itu tidak bisa melayani kepentingan administrasi dengan baik, maka otomatis akan terganggu sistem yang lainnya. Misalnya Ibu ambil contoh dari satpam di depan. Itu sebenarnya sudah punya tupoksi. Tupoksinya apa? Salah satu tupoksinya adalah harus melihat dulu. Kalian itu datang ke sekolah sudah sesuai enggak seragamnya? Bersepatu tidak? Terus kalian diarahkan kalau memakai sepeda motor parkirnya di sebelah sini. Itu tugasnya satpam. Nah, kalau satpamnya ini diam saja, tanpa menghiraukan kalian, tanpa menyapa kalian, tanpa mengingatkan kalian sudah bersepatu atau belum, sepatunya sudah sesuai ataukah tidak, maka apa yang terjadi saat Anda di dalam lingkungan sekolah, otomatis nanti wakakesiswaan dan stafnya akan melihat, oh kok nggak sesuai, kenapa tidak dari awal disampaikan oleh Pak Satpam. Nah, seperti itu. Tuh. Berikutnya adalah peran orang tua atau masyarakat sekitar. Apa sih peranan mereka? Ya. Sangat besar peranan orang tua kalian atau masyarakat sekitar dalam mendukung program-program sekolah. Melalui apa? Kerjasama dengan komite sekolah. Siapa saja sih Bu yang dimaksud dengan komite sekolah itu? Komite sekolah itu bisa terdiri dari 1. Tokoh masyarakat, 2. Tokoh agama, 3. Orang-orang yang sadar tentang pendidikan. Salah satunya adalah dari orang tua kalian. Nah, apa tugasnya di situ? Untuk ini membantu mewujudkan program-program sekolah itu dengan baik. Misalnya dalam bidang sarana prasarana sekolah, dalam bidang ketertiban, dan lain sebagainya. Oke. Sekarang bagaimana sih mekanisme pelaksanaan wawasan Wiyata Mandala itu? Ada 2 nak di sini. Yang pertama, tahap preventif, meliputi memelihara sekolah melalui 7K. Yang kedua, menciptakan suasana harmonis antar warga dan lingkungan sekolah. Yang ketiga, membentuk jaringan pengawasan. 4, menghilangkan bentuk perpeloncoan pada saat MPLS. Pada kali ini, alhamdulillah, meskipun kita melakukan MPLS secara online, ya kan? Untuk bentuk-bentuk perpeloncoan itu tidak ada, dan itu memang sudah sangat dilarang oleh pemerintah. Yang kelima, meminimalisir jam kosong. Yang keenam, memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler. Di sini nanti nak ada kurang lebih 23 jenis ekstrakurikuler. Kalian harus aktif mengikuti supaya apa? Nanti ada bekal buat kalian. Ya. Jadi
Yang kita sampaikan di depan tadi, sekolah itu tidak hanya fokus di akademik saja, tetapi life skill sekalian, ya, life skill kalian itu juga dikerjakan gitu, digarap supaya apa? Nanti bisa jadi orang yang sukses. Yang ketujuh, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat masuk dan usai sekolah. Tahap reprensif. Pertama, mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Yang kedua, menetralisir isu negatif yang berkembang. Ini tidak menutup kemungkinan bahwa yang namanya anak SMA itu sudah pandai berdalih, ya, sudah pandai bersilat lidah, A dibilang B, B dibilang C, dan seterusnya. Ini sangat rawan. Jika kalian itu mendapatkan informasi A dari sekolah, kemudian kalian menyampaikannya B keluar ke orang tua misalnya, ini yang perlu kita tangkal. Jadi perlu kita netralisir itu. Informasi-informasi yang ada itu harus benar-benar sesuai. Gitu. Yang ketiga, berkoordinasi dengan pihak terkait dalam mewujudkan situasi sekolah yang kondusif. 4. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan, serta yang kelima adalah memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Di sekolah kita anak-anak, ada yang namanya buku penghubung. Di buku penghubung itu, salah satunya adalah berisikan tentang tata tertib. Ada poin-poin negatif, ada poin positif yang ada di situ. Itu sebenarnya bertujuan untuk untuk apa Bu tujuannya kok buku penghubung itu ada? Buku penghubung itu bertujuan sebagai warning kalian. Untuk apa? Supaya bisa melaksanakan tatib sekolah dengan baik. Oke guys, sampai di sini dulu materi yang Ibu bisa sampaikan tentang wawasan Wiyata Mandala. Kita bertemu nanti dengan tugas mandiri kita. Terima kasih, selamat happy ending dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.